Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam, Bang. Aku yang kemarin Pak Ustadz, yang kemarin waktu eh Waktu ingat apa nggak tuh? Pak Ustadz sama aku? Yang baru masuk Muslim itu? Lupa saya, Bang. Kebanyakan masalahnya. Iya, orang aja yang kenal sama saya banyak lupanya sama orang gitu. Kira-kira ada yang mau Aku yang disampaikan? ada sedikit aja. Apa tuh? Apa tuh? Silakan. Ajaran Yesus bukan ajaran Kristen. Eh, Abang Argumennya di asalnya situ kan Kristen jelas. gitu dulu itu. Iya, Oh, udah berapa lama masuk agama Islam? baru 2 bulan lebih. Oh, 2 bulan lebih. Ya, ya, ya. Kira-kira nih, ada yang perlu disampaikan nggak supaya kawan-kawan yang Kristen juga bisa bertobat, menyembah Tuhan yang benar, bukan menyembah manusia lagi gitu. Kira-kira ada nggak, Bang? Pengalaman dari Abang gitu, biar kawan-kawan kita bisa tobat, coba. Aku gini loh, pernah apa ya, menanyakannya ini logika ya, menanya sama pendeta. Hmm, Waktu maaf ya ini nyeleweng. Waktu umur kan kalau nggak salah Yesus itu umur 13 tahun nggak ada. betul. Sampai umur berapa tuh 30 kalau nggak salah berapa? 29, 30 dua puluh nongol lagi sembilan. dia. Aku, Eh, ya, aku menanyakannya gini. Ketika dia nggak ada, dia kemana? Katanya sekolah. Masa? Aku bingung. Kenapa Tuhan kok sekolah? Loh. Itu kan sering saya bawa juga di live streaming saya. Itu kan pendapat pendeta, beberapa pendeta yang mengatakan seperti itu. Kan seperti itu ya. Iya. Eh, Iya. Terus saya bilang, kenapa harus sekolah? Kan Tuhan itu maha kuasa, maha segalanya, maha mengetahui. hmm. Dan tidak ada dong logikanya di saya itu kenapa harus sekolah gitu. Karena katanya dia manusianya. Lah, ngapain gitu loh. Kalau dia memang punya apa ya, punya kuasa ngapain harus sekolah gitu loh. Itu loh argumen pendeta bikin aku bingung kenapa aku login sampai ke muslim itu karena logika yang dipakai gitu, Bang. Iya, Bang. Masalahnya gini, kalau Yesus itu sekolah, Tuhan itu sekolah, siapa gurunya? Kan harus dikasih tahu, kan gitu. Apalagi kan di Indonesia sekarang itu banyak ribut tentang masalah ijazah palsu. Ini Tuhan ijazahnya palsu atau asli? Perlu dicek juga. Bahaya gitu loh. Kalau Tuhan sekolah, banyak pertanyaan-pertanyaan. Nanti siapa kepala sekolahnya? Apakah lulus atau tidak? Terus dia uang sakunya tiap hari berapa? Kan gitu. Jadi banyak pertanyaan aneh gitu kalau Tuhan itu sekolah. Apa nggak mikir gitu loh pendeta-pendeta itu menyampaikan ke publik kayak gitu. Contohnya nih kayak Anda kan akhirnya mulai berpikir kalau penyampaiannya seperti itu kan. Lanjut, Bang. Iya. Yang paling ngeri ini ya, paling aku bukan menjelekkan agama sebelah ya, itu urusan mereka. Yang paling ngeri, aku mempertanyakan gitu loh. eh, Apakah disebut suci ketika Tuhan lahir dari seorang vagina perempuan? Itu yang kupertanyakan gitu. Makanya mereka Hmm. argumennya selalu kalah gitu dengan pendebat kecil seperti saya pun kalah mereka gitu. Di mana Mm-mm. kesucian Tuhan itu ketika lahir dari seorang perempuan gitu. Katanya suci gitu loh. Iya, Itu loh. jelas. Yang suci, suci menurut mereka itu kan maksudnya itu nggak ada dosa gitu, bukan suci dari najis. Iya, tapi kan Nah, suci itu ketika dikatakan suci, definisi saya dia itu eh apakah Tuhan harus seperti itu gitu, harus lahir gitu. Kan lah yang lahir itu emang suci, definisi anak bayi itu. Tapi kan suci, hmm. dia maha suci, maha kuasa. Masa harus lahir gitu loh. Gitu. Ya Ngerti kalaunya nggak Pak saya Ustadz di sering situ? menanyakan kepada kawan-kawannya, kawan-kawan Kristen argumennya dia suci dari dosa. Itu sih alasan mereka, bukan suci dari najis yang kayak gitu.
Kalau saya sih, menurut saya, nih andai saya Kristen gitu ya, saya akan berpikir dari kemahaadilannya yang sering saya tanyakan. Sampai pendeta es campur aja, Bang, udah 9 tahun pertanyaan saya ini nggak ada yang bisa jawab. Jujur, tanyain aja. Kalau Yesus itu Tuhan, kita tahu Tuhan itu maha adil, kan kayak gitu. Nah, di mana letak Iya, maha adil Yesus terhadap kita? Sedangkan dia nongol di abad pertama cuma satu kampung yang lihat fisik Tuhan gitu. Lalu mana keadilannya untuk kita yang di zaman sekarang? Kita nggak bisa lihat fisik Tuhan. iya. Enak kali tuh manusia abad pertama sama kampung Nazaret itu bisa lihat Tuhan. Kan saya baru nih Pak Ustadz, baru Muslim, Hmm. mungkin saya lagi apa pengolahan lah istilahnya, sedikit memahami sedikit demi sedikit. Yang saya pertanyakan kan saya selalu ditanya, Lan, kenapa kamu masuk Muslim? Alasannya, kasih alasannya. Kan banyak kontradiksi di Muslim ini, gini-gini nih. Tuhannya nggak kelihatan. Nah, yang ku pertanyakan Pak Ustadz, saya harus jawab aja ketika lingkungan saya menanyakan kenapa Tuhan kamu nggak kelihatan. Gimana saya jawabnya? Ya itulah bentuk kemahaadilan dia. Dia nggak nongol itu bentuk kemahaadilan. Sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti dia nggak bakal kelihatan gitu. Bukan berarti dia tidak ada. Artinya apa? Dia adil kepada seluruh makhluknya, khususnya manusia. Coba kalau Tuhan nongol, yang bisa lihat hanya orang yang tidak buta. Bagaimana dengan orang buta? Ayo, di mana keadilan Tuhan terhadap orang buta kalau dia nongol? Pikir di situ. Iya, Makanya dia tidak nongol itulah bentuk kemahaadilan dia terhadap seluruh manusia. Bagi yang bisa melihat, baik bagi yang buta. Nah, iya, gitu. Kenapa Tuhanmu nggak kelihatan? Itulah bentuk kemahaadilannya. Coba kalau dia nongol kayak Yesus. Mana keadilan Yesus bagi orang buta? Enak kali yang kagak buta bisa lihat Tuhan. Lalu yang buta gimana? Kasihan kali yang buta nggak bisa lihat Tuhan. Kan gitu, nggak adil kalau Tuhan itu sampai nongol. Kalaunya sudah tidak bisa adil, berarti gugur yang namanya kemahaadilan. Kalau kemahaadilannya gugur, tidak bisa kita sebut Tuhan. Gitu. Masuk akal nggak menurut abang tuh penjelasan saya? masuk akal, masuk akal. Iya betul. Mm-mm. Itu bang. Iya, Makanya saya juga. Iya, saya sering menanyakan kepada mereka, Tuhanmu nongol tuh, mana keadilannya sama orang buta? Sampai mencret pendeta es campur pun nggak ada yang bisa jawab sampai sekarang. Bayangkan 9 tahun pertanyaan saya itu nggak ada yang bisa jawab satu pun. Sampai sekelas bukan S2 lagi, es campur aja pendetanya nggak bisa jawab. Itulah bang ya keadilan Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu adil, dia nongol, maka dia harus nongol sejak manusia pertama sampai manusia terakhir kiamat nanti. Gitu. iya, Gitu, dia harus nongol di hadapan manusia. Itu kalaunya Tuhan Maha Adil. Kalaunya Maha Adil, lebih baik sama sekali dia tidak nongol. Akhirnya apa? Ada iya, keadilan untuk orang buta juga. Ada keadilan bagi makhluknya yang di dalam laut. Gimana tuh ikan paus nggak bisa ke darat lihat Tuhan dia? Kan gitu. Masa Tuhan nongol? oke Pak Ustadz, saya mau nanya gini Pak Ustadz. Kan Apa tuh lagi? Allah itu maha pengasih dan maha penyayang dan adil gitu. Hmm. Ketika orang di luar Muslim tidak mengetahui ayat-ayat Al-Quran itu nggak nyampe istilahnya ke telinga orang-orang di luar Muslim. Terus gimana nih ceritanya sebelum Muslim ada? Gini bang, Anda buka Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Di situ Allah katakan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani serta Sabiin dan orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka tidak akan bersedih hati. Gitu.
bagi mereka pahala yang besar. Artinya apa? Ketika Nabi Muhammad belum bawa Islam di tanah Arab, ada ajaran sebelumnya, ajaran Nabi Musa. Barang siapa yang mengikuti Nabi Musa di zamannya, maka dia tidak akan bersedih hati. Artinya dia selamat gitu. Waktu Nabi Musa ada. Terus orang-orang yang beriman yang lurus terhadap ajaran Nabi Musa. Kelanjutannya ke Nabi Isa. Barang siapa yang mengikuti Nabi Isa, sejak Nabi Isa itu muncul sampai dia diangkat, maka dia selamat. Gitu. Selamat. Setelah Nabi Isa ya diangkat, itu nggak ada lagi kan ajaran gitu. Kosong. Tetap syariat Nabi Isa. Terus juga nggak ada teknologi seperti di zaman sekarang. Maka orang yang di atas gunung kayak gimana? Nggak bisa mereka dengar ajaran para nabi kan? Kan gitu. Lalu orang di atas gunung kayak gimana? Nah, orang yang di atas gunung ini Allah sebutkan, disebut dia sabiin. Sabiin itu dia mentauhidkan Allah, maksudnya itu dia tidak menyekutukan Allah meskipun dia tidak mengikuti syariat dari para nabi, karena dia tidak mendengar ajaran para nabi gitu. Karena tempatnya di atas gunung, teknologi belum ada, maka dia tidak bersedih hati juga. Artinya ketika dia mentauhidkan, mengesahkan Tuhan semesta alam, tidak menyembah patung, tidak menyembah manusia di atas gunung itu, percaya bahwa pencipta langit dan bumi dan yang menciptakan dia itu ada gitu. Itu dia juga tidak akan bersedih hati. Lanjut ke zaman Nabi Muhammad membawa Islam. Barang siapa yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka dia akan celaka gitu. Akan celaka. Sampai Allah sudah sebutkan di Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Maksudnya disempurnakan kayak gimana? Islam itu bukan ajaran baru. Islam itu ajaran dari para nabi terdahulu. Hanya saja syariatnya nambah. Dulu di zaman Abraham nggak ada perintah untuk berhaji, itu nggak ada setiap manusia. Kenapa sekarang ada? Kenapa sekarang ada? Karena teknologinya sudah bisa kita enak pakai kapal, pakai pesawat. Coba di zaman Abraham diperintahkan manusia untuk berhaji ke Makkah, orang pakai apa? Pesawat nggak ada. Kan masuk akal. Makanya sempurnanya ajaran para nabi ketika Islam itu datang. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, kata Tuhan. Apa buktinya? Sekarang ada perintah syahadat. Bisa syahadat di media sosial. Dipermudah sekarang. Terus sholat dimanapun boleh. Ajaran dari Islam seluruh dunia mencakup sudah. Jadi orang tahu cara sholat seperti apa. Bisa melihat di HP sekarang. Terus puasa. Dimudahkan kita puasa. Dulu nggak ada orang yang pakai teropong bintang, lihat hilal. Nggak ada. Hanya pakai perkiraan, kan kayak gitu. Perkiraan dari hitungan terdahulu. Sekarang dipermudah, ada teknologi bisa melihat hilal bulan. Mudah kita menghitung bulan datangnya Ramadan sekarang. Makanya nikmatku telah kucukupkan, kata Tuhan. Artinya semua sumber daya di muka bumi ini dapat kita gunakan untuk meraih Islam. Habis itu zakat. Bayangkan orang dulu yang orang tua aja, jujur nih ya, orang tua saya itu kasih saya uang saku sekolah 100 perak. Zaman dulu. Sekarang apa? Mudah kita nyari uang. Tinggal bikin video dimonetize. Jadi duit sekarang. Semuanya udah dikeluarkan oleh Allah, dipermudah untuk kita apa? Berzakat. Gitu. Habis itu diperintahkan pula berhaji. Sekarang udah ada teknologi. Ada teknologi kapal. Ada teknologi pesawat. Mudah kita untuk melaksanakan haji. Makanya nikmatku telah kucukupkan itu maksudnya semua dipermudah oleh Allah agar apa? Kita mencapai Islam.
maka aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada di zaman Abraham, zaman Nabi Musa ada perintah haji ke Makkah. Orang nggak ada pesawat masih. Kan gitu. Nggak ada juga perintah yang lain-lain kan sebelum itu. Nah, gitu. Jadi Iya. Islam itu agama yang mudah kalau kita mau mengerjakan. Jadi seperti itu, Bang. Ya, Islam itu. Jadi orang yang tidak menyekutukan Allah, yang sebelum Nabi Muhammad, barang siapa mereka mengikuti nabinya, Nabi Musa, Nabi Isa, ah, itu akan selamat. Nabi Musa pengikutnya selamat ketika Nabi Musanya ada. Datang Nabi Isa, pengikut Nabi Musa yang tidak mengikuti Nabi Musa, itu neraka. Karena mereka tidak mau mengikuti Nabi Isa. Gitu. Lalu Nabi Isa ada pengikutnya. Yang mengikuti Nabi Isa ini, dia akan selamat. Datang Nabi Muhammad, pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, itu akan celaka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dan ahli kitab serta orang musyrik, mereka akan masuk neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Kita lihat Bang. Abraham dulu itu disuruh sujud dahinya ke tanah untuk menyembah Tuhan. Musa sujud juga dahinya ke tanah menyembah Tuhan. Daud sujud ke tanah dahinya untuk menyembah Tuhan. Ezra sujud ke tanah dahinya menyembah Tuhan. Yesus sujud ke tanah dahinya dia berdoa kepada Tuhan. Habis itu Islam ritualnya juga sujud ke tanah kan gitu. Seperti para nabi. Barang siapa ritualnya joget-joget gak karuan, nyanyi-nyanyi, neraka tempatnya. Karena apa? Karena dia tidak mengikuti ajaran para nabi. Gak pernah Abraham mencontohkan menyembah Tuhan, nyanyi-nyanyi, joget-joget. Gak ada. Gitu. Jadi barang siapa saat ini yang tidak mengikuti Nabi Muhammad untuk sujud kepada Tuhan, yang dahinya ritualnya tuh ke tanah gitu ya, maka yang ritualnya beda, yang sujudnya yang tidak sujud, atau ritualnya itu nyanyi-nyanyi, joget-joget di rumah ibadahnya, udah neraka pasti, udah nggak ada ajaran dari Nabi kayak gitu. Saya bukan menyudutkan salah satu ajaran, enggak gitu ya Bang ya. Tapi memang Islam bukan ajaran yang baru. Islam itu adalah ajaran penerus dari para nabi. Para nabi sujud, Islam tetap sujud. Makanya Quran surah As-Sajdah tuh ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Apabila orang beriman dan para nabi dulu mereka mendengar firman Tuhan, mereka akan sujud langsung. Para nabi itu sujud tersungkur dan mereka tidak pernah menyombongkan diri. Artinya apa? Sujud itu adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan semesta alam, bukan joget-joget. Si karabara-baraba, bukan. Gitu Bang. Lagi kan di Muslim itu diwajibkan untuk sunat. Kan saya belum sunat nih Pak Ustadz. Apakah harus gitu? Kan sakit loh Pak Ustadz gitu. Gimana nanti? Sakitnya paling seminggu. Khitan bagi laki-laki Muslim wajib Bang. Karena apa? Kita itu ada dalilnya. Sunat itu ada dalam Quran. Quran surah An-Nahl ayat 123. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau, maka ikutilah millah Abraham, yang mana agama Abraham itu adalah agama yang hanif, agama yang lurus, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja milah Abraham? Milah Abraham itu sunat, tidak menyekutukan Allah, terus kurban, mendidik anak, itu bagian dari milah Abraham. Maka sunat itu wajib bagi laki-laki Muslim. Jadi jangan takut, sunat itu paling seminggu.
Seminggu itu pun lama. Saya aja sunat seminggu sembuh. Gitu Bang. Nggak sakit. Apalagi sekarang ada teknologi laser. Itu nggak ada rasanya udah sunat sekarang. Kalau saya dulu pakai apa? Pakai bambu, dijepit. Kacau. Iya, saya dulu pakai bambu, teman-teman. Dijepit itu, sakit kali. Sekarang udah ada laser, udah tiba-tiba hilang aja gitu. Jadi wajib kita untuk sunat itu untuk kebersihan. Kalau kita pipis tuh ya laki-laki. Kadang-kadang kan laki-laki ini ada pipisnya yang berdiri kan juga kayak gitu. Itu kadang-kadang air Iya. air pipisnya itu masih tersisa gitu. Dia nggak netes lagi, tapi dia malah tersimpan di bagian bawah kulit. Kalau nggak sunat ya masuk dia ke kulupnya, bau jadinya. Gitu. Makanya nih ya tanya aja perempuan muslim, mau yang sunat atau kagak. Ngapain kagak sunat, jorok katanya. Gitu. Jadi gitu Bang, jadi khitan lah. Khitan paling sekarang 1.500.000-an yang pakai laser. Seminggu sembuh, nggak perlu takut. Tanya aja yang udah masuk Islam. Gitu. Iya. Dan saya pun ditanyakan sama temen gitu kan, kan aku bertato Bang nih ya, kan bertato dalam dalam apa ya, dalam Muslim itu apakah kan wudhu itu harus suci kan, apakah sah gitu nggak ada tato untuk sholat Bang? Nah, ini juga fikihnya perlu belajar Anda. Tato itu haram. Salah satu alasannya mengubah ciptaan Allah yang udah bagus ya, bersih gitu badan kita, tiba-tiba dimasukkan tinta ke dalam kulit, sehingga kalaunya di bagian tangan di sini ibaratnya ini kan bagian wudhu, akhirnya air wudhu tidak meresap ke dalam kulit, maka wudhunya tidak sah. Gitu. Jadi hilangkan tatonya. Jadi seperti itu. Lantas Gitu. kalau Jadi misalkan jangan kita sampai nggak menghalangi. hilang, Gini kalau kan kita sekarang nggak ada sanggup, teknologi tuh. Ada teknologi laser juga menghilangkan tato kan gitu. Ada juga kan dulu yang pakai apa itu, pakai sabun yang bikin hancur tangan. Sekarang kan ada teknologinya yang bagus mengeluarkan tinta dari kulit. Sementara kita belum punya dana, belum punya biaya, satu dulu yang kita yakini, kewajiban dari sholat itu harus dikerjakan. Sholat itu diawali dari wudhu. Meskipun ada tatonya di sini, udah wudhu aja gitu. Itu iya iya artinya ada apa? Ada sesuatu yang darurat dari kita karena belum mampu menghilangkan tatonya. Jadi tatonya itu setidaknya nanti dihilangkan, tapi kalau yang nggak mampu, tetap aja kita laksanakan dan tetap berwudu. Wudunya sah, karena ada uzur dari kita, gitu. iya. Terima kasih Pak Ustadz ya, pencerahannya. Saya naik Sama-sama. nggak ada, hanya menanyakan karena saya baru gitu loh, tidak ada debat-debat di sini Banyak untuk belajar, menanyakan. Bang. Banyak belajar, seorang muslim itu wajib belajar tiap hari. Gak usah Anda, saya pun tiap hari belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap muslim itu wajib untuk belajar. Belajar agama itu dihitung jihad. Kalau kita ya wafat dalam menuntut ilmu, itu kita dihitung syahid wafatnya. Gitu, dijamin surganya karena nuntut ilmu. Lebih bagus mana yang menuntut ilmu dengan yang ahli ibadah? Bagusnya itu berilmu dulu baru ibadah. Artinya lebih bagus yang menuntut ilmu daripada ahli ibadah. Gitu. Jadi belajarlah tiap hari. Saya pun juga belajar gitu, Bang. Ya. Mungkin Pak Ustadz Kira-kira untuk ada lagi? terima kasih Baik. pencerahannya. Terus saya mungkin di sini banyak pembelajaran ya bagi saya. Mungkin saya tuh baru memahami gitu loh. Tapi saya apa ya, berterima kasih sama Pak Ustadz untuk apa ya, pencerahannya. Karena saya di sini nggak ada kok debat-debat. Saya nggak ngerti, soalnya nggak ngerti kan. Sebenarnya Iya. pengen lanjut Pak Ustadz lebih dalam lagi. Cuman waktunya kan mungkin ada yang mau naik atau gimana, nggak enak kan. Boleh, gini Ya, mungkin kalau mau nanti catat nomor WhatsApp saya, di WhatsApp itu saya jawab satu persatu. Kalau belum saya jawab, belum saya baca, tunggu dulu gitu. Nanti insya Allah pasti akan saya jawab.
Ah, karena banyak di WhatsApp saya itu lebih ratusan, berapa ratus gitu yang belum kejawab. Nah, gitu ya. Nanti silakan dicatat, nanti silakan di WhatsApp apa yang mau Boleh sekarang ditanyakan, dicatat oke? aja, Pak. Boleh Boleh dicatat atau 0821. bentar Pak Ustadz ya. Hmm, Sabar ya teman-teman Bentar ya. semuanya. Habis ini kita naikkan kawan Kristen ya. 081 0821 0821 terus 5656 5656 88 88 66. 66. Oke, saya simpan ya Pak Ustadz. Baik. Saya Oke, mungkin sampai sini aja. Terima kasih banget. Nanti saya assalamualaikum kan di WhatsApp. Saya mau lebih dalam lagi mempelajari masalah muslim. Boleh. Nanti saya ajarin dari awalnya, mungkin dari tata cara wudhu, mandi junub, kan kayak gitu, sunat, terus praktek sholat. Biasanya saya bertahap. Mandi junub. Mandi junub apaan? Mandi junub itu mandi besar. Jadi kayak gitu. Jadi setiap kita ada mungkin dari wanita haid, habis dia haid itu wajib mandi. Mandi junub itu mandi besar, maksudnya itu mandi wajib, yang wajib seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus kena air. Gitu ya. Kayak di bab itu atau gimana? Kalau dibaptis kan bukan, tuh baptis itu kan agama simpang 4 itu kan gitu. Kalau kita bukan seperti dibaptis, tapi meratakan seluruh air dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Nanti saya ajarin ya di bab toharoh itu. Oke Bang? Iya, terima kasih ya Bang ya. Segitu aja dari aku. Untuk semuanya terima kasih support-nya juga. Kali kita bisa kayak gini lagi, argumen lagi ya. Boleh. Udah ya Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga istiqomah dalam Islam ya Bang ya. Saya izin gantikan dulu dengan kawan-kawan yang Kristen yang mau diskusi. Baik. Ya. Semoga bermanfaat dan semoga istiqomah dalam agama Islamnya. Ya itu nggak paham, Oten nggak paham agama simpang 4 itu, nggak paham mandi junub. Ora urus mereka sama mandi junub. Ya habis haid udah, haid kan beli aja tuh softtek katanya. Habis haidnya udah hubungan lagi sama suami. Kacau yang ya. Agama simpang 4. Loh, kenapa nih Pak Kades nih? Bentar ya. Assalamualaikum Pak Kades. Tumben naik beliau. Pak Mahyudin, assalamualaikum. Assalamualaikum ya Bang. Tumben Itu naik. tadi baru masuk Islam ya? Gak usah on cam, saya lagi bawa mobil.